konfirmasi ke Bang Suryo dari Ya, makasih, Mas. politisi Gelora. Kira-kira bagaimana Bang pandangan dari Gelora barangkali untuk 2024 atau proyeksi untuk sistem pemilu ke depan? Karena Gelora kan sekarang sudah jadi peserta pemilu ini Bang. Monggo Bang, waktu dan tempat kami persilakan. Thank you Mas Asrizal, teman-teman yang lain, salam jumpa, salam kenal dari Partai Gelora. Saya izin lagi di jalan ini, ada situasi overconnected society kayak gini, ada IT segala macam membuat kita bisa berada dalam 4-5 meeting di jam yang sama. Itu sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan di masa lalu. Teman-teman, terkait polemik tertutup terbuka, saya mau melanjutkan apa yang dibahas oleh pembicara sebelumnya. Ada kata-kata yang menarik tadi itu tentang kebisingan. Politik itu bising, kata beliau. Ya demikianlah politik. Politik itu memang bising, seperti bisingnya saya hari ini dalam satu device yang sama, saya harus berada dalam 3 Zoom, dan kemudian ketika ada orang yang nelpon pada device yang sama itu jadi susah banget, bising gitu. Nah, maka butuh lalu lintas. Nah, lalu lintas itulah yang kemudian kita sebut sebagai demokrasi. Yang membuat kebisingan itu menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati, menjadi sesuatu yang seni, art gitu, adalah karena ada demokrasi di dalam kebisingan itu. Kita harus dealing dengan kebisingan. Nah, demokrasi itu seperti ada 2 kuasi makna ya. Di satu sisi bicara tentang kebebasan, dan kebebasan itulah yang membuat dia bising begitu, dan yang di sisi sebelah keping mata uangnya lagi itu ada yang namanya hukum, yang membuat bukan pembatasan tetapi semacam pelalu lintasan, membuat alur begitu, sehingga semuanya menjadi indah, menjadi seni. Nah, demokrasi dan politik bising ini sama dengan kita itu hidup di saya dulu jarak antara kepala saya dengan rel kereta api itu mungkin jarak cuma 5 meter. Itu saya tinggal di Sapen itu. Jogja itu kan dibagi 2 ya, ada Sapen yang Homo sapien, ada yang Gendeng yang belum Sapen. Sebelah kanannya kan ada Gendeng. Itu saya tinggal di situ tuh. Nah, orang yang tinggal seperti saya, jarak 5 meter kepala saya tidur dengan rel kereta api, karena mepet sekali itu di Sapen itu dengan rel kereta api itu di Timoho itu merasa aman saja dan merasa nyaman saja. Kenapa? Karena saya tahu kereta itu tidak akan mungkin keluar dari relnya tuh. Jadi ketika dia lewat bising itu. Tapi saya dealing dengan kebisingan itu karena saya tahu bahwa apapun kebebasan di dalam demokrasi, ada hukum yang kemudian mengkanalkan agar kebebasan itu berada pada tempat yang benar dan membuat segala kreativitas dan inovasi manusia tumbuh. Jadi kenapa ada kebisingan? Karena kita memang manusia itu bebas. Dari kebebasanlah kemudian timbul inovasi, dari kebebasanlah kemudian kita menjadi pelaku di dalam sejarah dan menciptakan kehidupan di dunia, kan begitu. Nah, maka hubungan dengan tema hari ini adalah lebih pada demokrasinya. Tertutup atau terbuka itu mana yang paling dekat dengan konsepsi demokrasi. Ingat teman-teman, di masa lalu kita turun ke jalan, kita teriak, turunkan Orba, ganti rezim, dan lain-lain. Apa yang sedang kita kritik di situ? Yang kita kritik adalah ada satu sistem otoriter yang berlaku, yang membuat segala macam ragam kebebasan manusia dikubur tuh. Nah, maka karena otoriter itu sifatnya tertutup, yang kita kejar itu adalah demokrasi. Nah, apa falsafah yang paling utama, nilai atau value yang sampai kapanpun wajib kita bela adalah value keterbukaan dan transparansi di dalam demokrasi. Jadi kalau kita berpikir tentang saya tidak terlalu konsen dengan tertutup dan terbuka, tidak boleh aktivis berkata demikian. Dia harus punya flow chart di dalam berpikir, dia harus punya peta jalan dan harus punya positioning
dari mana dulu kita berjalan dan kemana kita hendak akan berjalan. Satu-satunya rel yang bisa kita jadikan alat objektifikasi atas situasi subjektif kita masing-masing hari ini yang sudah bergerak di berbagai bidang, ada yang di parpol, ada yang di lembaga riset, ada yang di LSM, ada yang di mana-mana, adalah bahwa nilai-nilai dasar demokrasi itu harus tetap tertanam kuat dalam seluruh proses kebijakan sampai pada sumbu-sumbu sosial terkecil. Nah, yang paling harus kita bela adalah transparansi, keterbukaan, karena untuk itulah kemudian di masa lalu kita teriak. Maka kita kemudian mengidentifikasi pasca 98 itu sebagai transisi menuju demokrasi, era transisi menuju demokrasi. Apa yang kita tuju? Yang kita tuju adalah keterbukaan. Nah, maka ketika ada pikiran-pikiran yang kembali menunjukkan anasir-anasir totaliter di dalam otaknya, yang salah satu indikator totalitarianisme itu adalah ketertutupan, ya kita harus serang itu. Bukan hanya karena untuk itulah di masa lalu kita teriak, tetapi memang di sanalah ada masa depan bagi kehidupan manusia yang jauh lebih baik. Jadi positioning Partai Gelora itu jelas bahwa kembali ke era tertutup itu sama dengan kita kembali ke masa lalu. Kita lihat partai PDIP dulu paling keras hendak meruntuhkan Orde Baru. Apa sih yang hendak diruntuhkan? Ketertutupannya. Otoriter itu tertutup, totaliter itu tertutup. Demokrasi itu terbuka, itu sederhana. Dan kita menuju ke demokrasi. Teman-teman, saya ajak teman-teman untuk berpikir di hilir dulu nih sebelum kita lihat hulu, karena urusan tertutup dan terbuka, kenapa kita harus concern ke sana? Karena inilah menjadi hulu dari segala macam problema kehidupan yang ada di hilir. Contoh korupsi semisal. Ini terkait korupsi ini kan kita seperti gitu ya, sibuk tiap hari membuang air dari dalam kolam gitu, karena kapal kita bocor, kita buang tiap hari, tangkap koruptor, sementara hulunya, lubang di kapal tidak pernah kita mau tutup. Itulah orang yang jika dealing dengan isu-isu isu-isu parsial, tetapi tidak mau dealing dengan isu-isu di hulu terkait dengan tertutup dan terbuka. Dalam demokrasi gitu, sejatinya once demokrasi comes, corruption die. Karena demokrasi itu datang seperti matahari yang masuk ke dalam rumah yang kumuh, yang selama ini jendelanya tidak pernah dibuka, pintunya tidak pernah dibuka, di dalamnya banyak kecoa, banyak tikus tuh. Sehingga di era transisi menuju demokrasi, ketika itu jendela dibuka, demokrasi itu adalah jendela itu dibuka, masuklah matahari, kecoanya keluar tuh. Nah, kecoa itulah korupsi-korupsi yang kita lihat, data statistik korupsi yang begitu besar terjadi di era transisi menuju demokrasi pasca runtuhnya Orba. Kenapa? Karena ketika demokrasi datang, dibuka itu rumah. Tidak ada tempat yang nyaman bagi kecoa untuk hidup di dalam tempat-tempat yang tertutup. Nah, seharusnya teman-teman, ketika demokrasi sudah berjalan 20 tahun lebih hari ini, itu harusnya udah nggak ada korupsi. Tapi kenapa masih ada korupsi? Karena masih ada otak-otak yang punya anasir totaliter di dalam otaknya. Masih ada otak-otak yang masih menyimpan anasir otak totaliter di dalam pikirannya itu. Termasuk bagi mereka yang masih terlalu kompromi dengan sistem tertutup. Demokrasi itu membuat, ini saya masih bicara di hilir sedikit, membuat semua pejabat negara itu bekerja seperti di dalam akuarium. Tidak ada tangan tertutup di bawah meja. Semua orang bekerja dengan telanjang. Apa isi perut pejabat itu dilihat secara transparan oleh rakyatnya. Itulah demokrasi, sehingga tidak mungkin ada korupsi. Tapi kalau masih ada korupsi, artinya masih ada problem di hulu yang membuat sistemnya tertutup. Nah, sekarang secara telanjang mulai hendak menunjukkan jenis kelaminnya, bahwa ternyata sistem tertutup itu hendak dilegalkan. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Yang akan terjadi itu adalah papan nama kantor DPRD itu akan berubah. Dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Perwakilan Parpol. Padahal partai politik itu tidak boleh punya tentakel di dalam negara. Hari ini misalnya ada fraksi. Fraksi itu bukanlah tentakel partai politik di dalam negara.
Negara tidak memberikan anggaran kepada fraksi. Dia bukan alat kelengkapan dewan. Demikianlah cara kekuasaan menjaga diri dari partai politik. Partai politik adalah main gate, private, come in the state, yes. Bahwa partai politik adalah satu-satunya jalur atau pintu utama di mana private bisa masuk ke dalam negara, yes. Maka apa tugas partai politik? Pastikan orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang berkualitas. Bukan dengan secara tertutup. Di dalam tradisi negara modern, partai politik itu hanya semacam EO. Jadi kalau teman-teman baca bagaimana positioning Mahkamah Agung, lembaga yudikatif ya terhadap sistem politik, ketika kasus Fahri Hamzah versus PKS itu, disebut dengan jelas bahwa partai politik tidak boleh mengangkangi daulat kuasa rakyat yang ada di pundak seorang anggota DPR, karena di situ rakyat meninggalkan amanat, dan disitulah sumber daripada kekuasaan. Daulat partai politik tidak pernah dikenal di dalam bahasa hukum. Karena yang ada adalah daulat rakyat. Kenapa partai politik berdaulat? Karena dia sedang mengkonsolidasikan apa yang menjadi agregasi daripada daulat kuasa rakyat. Maya itu daulat partai politik itu, jika tidak ada rakyat. Maka tidak boleh ada yang mendistorsi antara daulat kuasa rakyat dengan kekuasaan. Termasuk parlemen. Akan tetapi teman-teman, jika teman-teman mau dealing kembali, meromantisir masa lalu, percaya kepada oligark, partai politik itu kan oligark itu. Ketum-ketumnya itu kan oligark. Tidak akan ada lagi rapat-rapat di parlemen, tidak akan ada lagi rapat-rapat di kabinet, tidak akan ada lagi perumusan undang-undang yang mengasop partisipasi rakyat, karena yang ada adalah cukup dealing penguasa dengan ketua partai politik, jika itu adalah sistem tertutup. Jadi itu efek bahaya daripada teman-teman yang agak friendly dengan ide-ide kembali ke sistem totaliter itu gitu loh. Seluruhnya akan menjadi rusak. Ini akan menjadi simbol saja semua lembaga-lembaga negara, mau di yudikatif, mau di eksekutif, mau di legislatif. Kenapa? Karena hakim agung itu dipilih melalui partai politik di parlemen. Eksekutif itu dipilih, diusulkan oleh partai politik. Anggota legislatif dari partai politik. Jika partai politiknya dikukuhkan daulat kuasanya jauh di atas daulat kuasa rakyat, yang kemudian mendistorsi seluruh pilihan-pilihan rakyat, ya tidak akan ada lagi 3 lembaga Montesquieu itu, tidak akan ada lagi separations of power, tidak akan lagi ada lagi distributions of power. Yang ada adalah concentrations of power upon the leaders of the political party. Masa kita mau percaya pada hal-hal yang demikian? 20 tahun lebih kita hidup di era transisi. Jadi saya pikir kalau teman-teman masih mengedepankan akal sehat dalam hal ini, inilah yang harus menjadi perjuangan utama kita. Menjaga kembalinya the old reactionarism yang hendak mengembalikan memori kita ke masa lalu, dan ini akan merusak segala hal. Saya kira demikian positioning Partai Gelora. Tidak boleh daulat parpol di atas daulat kuasa rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana? Ini ada beberapa pertanyaan tadi Bang. Yang pertama ini menyangkut dengan bagaimana membangun partai politik yang Tentang saya kembalikan sedikit ke tema ya, tertutup terbuka. Segala yang menjadi kritikan teman-teman terhadap jalannya sistem proporsional terbuka hari ini, itu semuanya itu tidak bisa didiferensiasi oleh sistem tertutup. Artinya sistem tertutup itu bukanlah solusi terhadap segala kritik praktek sistem proporsional terbuka. Karena hal yang sama terjadi di dalam sistem proporsional tertutup. Misal teman-teman bilang tentang cost, tentang uang, supaya tidak ada politik uang, maka cukup partai politik yang nentuin calon jadi. Lu gila apa, itu lebih mahal lagi, orang tuh bayar langsung itu ketum. Jadi kata siapa tidak ada money politik? Money politik di dalam sistem proporsional terbuka itu adalah cara rakyat mendidik politisi-politisi goblok yang malas itu, dihantam dengan uang. Bagi saya itu adalah siasat kebudayaan, dan uangnya turun ke rakyat.
Akan tetapi jika dibuat sistemnya tertutup, pengusaha, sekali kan saya kritik tadi yang bilang bahwa Mas Rio bilang kalau sistem tertutup nanti calon jadi anggota DPR-nya jauh lebih ideologis, jauh lebih pinter, karena itu adalah kader inti, kader real. Kata siapa? Kader real, kader ideologisnya akan dilempar oleh ketua umum ketika pengusaha datang membeli itu kursi. Nggak ada itu kader ideologis yang akan duduk. Yang akan duduk itu adalah pengusaha-pengusaha tambang batu bara itu. Perusak-perusak lingkungan itu yang langsung bisa dealing dengan ketum partai politik. Jadi money politiknya ada. Kalau dikatakan tidak ideologis, tidak cerdas karena lahir dari rakyat secara liberal begitu, ya itulah wajah rakyat. Mau diapain itulah wajah yang jadi anggota DPR itu bukan orang yang paling pintar di antara rakyat, tapi dia adalah orang yang paling disukai, yang untuk itulah dia dipilih kan begitu. Sekarang mau membedak itu, mengeliminir itu supaya lebih ideologis, partai politik yang tentukan, supaya lebih berkualitas anggota DPR-nya. Kata siapa lebih berkualitas? Uang yang akan main. Money politiknya ada, ideologis juga tidak, pintar juga tidak. Nah, itu yang berbahaya bagi saya, teman-teman. Kalau sistem tertutup itu adalah kita mengangkangi apa yang menjadi tujuan dasar kita bernegara. Misal tadi Mas pembicara kedua mengatakan apa namanya, peserta partai politik itu ada peserta pemilu adalah partai politik. Oke, peserta pemilu adalah partai politik. Tapi proses penyelenggaraan pemilu tidak boleh mengangkangi daulat kuasa rakyat, dan itu adalah pasal 2 di dalam Undang-Undang Dasar. Kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Betul, partai peserta pemilu adalah partai politik, tetapi itu adalah mutandis yang tidak boleh berseberangan dengan apa yang menjadi ketentuan di atasnya. Hukum tertinggi itu adalah kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemilik sah kedaulatan. Nah, itu yang kemudian akan disabotase oleh sistem tertutup. Rakyat tidak punya akses secara langsung kepada siapa yang akan menagih, kepada partai politik. Karena sejatinya anggota parlemen itu adalah represent daripada daulat kuasa rakyat. Dan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Parpol. Jadi ini yang harus clear. Nah, terkait tentang kalaupun kemudian teman-teman agak fokus mengkritik sistem proporsional terbuka pada mahalnya biaya politik, ya politik memang mahal, demokrasi memang mahal. Demokrasi itu bahkan ya teman-teman, karena ia dealing dengan keragaman, maka dia itu berkepentingan dengan penyeragaman. Apa yang penting diseragamkan di dalam demokrasi? Otak orang itu harus diseragamkan. Ekonomi orang itu harus diseragamkan. Perut orang itu harus diseragamkan. Demokrasi tidak akan hidup di tengah pendapatan per kapita di bawah 4.500 US. Kenapa? Karena kesadarannya akan dimobilisasi oleh kebutuhan perut. Demokrasi itu, kalau baca Tocqueville itu, dia bicara tentang penyeragaman. Kenapa? Karena demokrasi akan menghendaki sebuah kompetisi yang bebas di antara masyarakat bertarung secara terbuka, tapi tiap masyarakat harus dijamin oleh negara punya kapasitas otak yang sama, maka pendidikan itu harus gratis seluruhnya. Orang semua harus sekolah, orang semua harus belajar, orang semua harus pintar untuk bisa memahami demokrasi, dan orang semua nggak boleh lapar. Kalau orang lapar itu dimobilisasi kesadarannya itu dengan uang dan segala macam itu. Demokrasi mensyaratkan ada pendapatan per kapita sekian, mensyaratkan otak yang cerdas. Memang mahal, dan itu prasyarat dasar yang tidak dipenuhi terlebih dahulu oleh negara, kemudian menghantam dengan sistem liberal. Nah, tetapi teman-teman, kalau memang serius gitu, kita sudah berada dalam demokrasi. Kebebasan di satu sisi, hukum di sisi yang lain, mari dealing dengan ini. Ada caranya misalnya untuk menghilangkan kos politik yang mahal. Saya agak serius research ke Jerman tentang bagaimana sistem pembiayaan politik di Jerman. Dan sekali lagi, hulu dari berbagai
problem kita hari ini itu adalah pertama sistem ketertutupan di dalam sistem. Nah, yang mau dilegalkan lagi itu ngaco banget itu. Dan yang kedua adalah political financing di dalam sistem politik itu. Nah, di Jerman, teman-teman, ada dua logika political financing. Yang pertama logika Jerman, yang kedua adalah logika USA. Kalau di Jerman gitu, partai, jadi fatsun dasar itu adalah politik is public, so all political budgeting is public budgeting. Politik itu respublika, urusan publik. Maka seluruh pembiayaan politik itu harus berasal dari anggaran publik. Nah, makanya di Jerman, tugas partai politik hanya melakukan pendidikan politik, melakukan agregasi kepentingan rakyat, melakukan advokasi terhadap apa yang menjadi kepentingan rakyat. Seluruh pembiayaannya ditanggung APBN. Ketika pesta demokrasi terjadi, pemilu, tidak boleh ada keluar Rp1 pun uang partai politik. Haram uang swasta masuk ke dalam politik. Karena itu artinya akan dibeli itu negara. Negara menyiapkan panggung yang adil bagi seluruh peserta. Tugas partai politik hanya hadirkan kader terbaiknya, adu otaknya di hadapan rakyat. Tidak boleh keluar uang sama sekali. Tidak boleh caleg yang jauh lebih kaya mengeluarkan stiker yang jauh lebih banyak. Langsung dis itu. Negara yang akan ciptakan stikernya, negara yang akan ciptakan balihonya, negara sampai ketika tingkat distrik membuat panggung-panggung di mana seluruh caleg itu diadu otaknya. Maka partai politik akan malu jika menghadirkan caleg yang tidak berkualitas. Nah, urusan menghadirkan caleg dan anggota DPR yang berkualitas tidak harus mundur ke belakang dengan membuat sistem tertutup, ditentukan oleh parpol. Emang parpol jamin orang pintar yang akan didudukin? Kan tidak. Sistemnya yang harus dirubah tentang political financing. Nah, beda. Jadi tidak ada Rp1 pun uang swasta atau uang caleg yang boleh keluar. Sekaya apapun caleg, semiskin apapun caleg, tidak boleh keluar uang dalam pemilu. Negara semua yang tanggung, karena negara tidak mau, negaranya terbeli. Ketika caleg itu dibiayai oleh pengusaha, negaranya akan dibeli. Kebijakannya akan dipengaruhi oleh sang pengusaha. Nah, sekarang kalau masih ada yang mengafirmasi sistem tertutup, teman-teman sedang melegalkan bagaimana kekuasaan dan negara itu dibeli oleh pengusaha, gitu loh. Tidak ada itu pemilunya, yang ada itu adalah pengusaha akan datang di link di Kalimantan, saya punya sekian tambang, sekian luasan tambang, saya minta itu partai Anda, kursi partai Anda, dari semua partai politik akan dibeli oleh satu perusahaan itu. Sehingga seluruh kebijakan-kebijakan tambang yang merusak akan diafirmasi di dalam sistem undang-undang dan kebijakan. Nah, yang kedua itu ada sistem Amerika. Sometimes kalau teman-teman mau lebih dalam berbicara tentang political financing, saya bisa diskusi lebih jauh, tetapi hulu dari segala problem adalah gara-gara political financing. Itulah yang membuat korupsi terjadi. Itu yang membuat seakan-akan ini biaya politik menjadi mahal. Itulah yang membuat kemudian seakan-akan kualitas anggota DPR-nya lemah. Ya jangan idenya kemudian kembali ke sistem tertutup. Ada kok solusinya, sistemnya, tidak mau dipakai aja. Jadi demikian Partai Gelora, teman-teman. Meskipun kita memahami secara jelas partai politik itu adalah satu-satunya cara, ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk kita mengkristalisasi segala ide dan terhadap apa yang perubahan yang kita imajinasikan. Tetapi kami itu sangat menghargai keragaman manusia. Yang membuat anggota DPR itu lemah itu karena daulat parpol. Udahlah, tidak ada daulat partai politik di dalam sistem demokrasi. Partai politik itu adalah wadah. Yang berdaulat itu siapa? Rakyat. Makanya Partai Gelora ke depan, segala macam ragam perbedaan antara anggota, tidak akan kita membuat partai politik mengintervensi ide-ide yang ada pada anggota DPR yang sudah jadi. Karena anggota DPR itu tuannya siapa? Bukan partai politik. Partai politik mengajukan lebih daripada 10 orang dalam satu dapil, tapi rakyatlah yang memilih. Maka dia itu milik rakyat. Tuannya dia itu adalah konstituennya. Tuannya itu adalah rakyat pemilih di dapilnya, bukan ketua partai politiknya. Ini rakyat di dapilnya minta A, kemudian ketua partai politiknya bilang karena dia dealing dengan pengusaha di kampungnya, lu diem gitu. Nggak boleh. Partai politik tidak boleh mengintervensi pejabat kekuasaan.
pidana itu. Partai politik itu harus dipotong dari dalam kekuasaan. Tugas dia apa? Pendidikan politik, pinterkan rakyat. Itu saja. Makanya kalau di Amerika, teman-teman, partai politik bahkan tidak punya hak untuk mencalonkan anggota DPR. Ingat teman-teman, anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung 2 menit lagi Bang, izin Bang, siap Bang. Ya, yang mendukung impeachment terhadap Donald Trump itu, dan dia pro kepada kebijakan Partai Demokrat. Partai politik pertama tidak bisa mem-PAW anggota DPR, dan yang kedua, partai politik bahkan tidak punya hak untuk tidak mencalonkan orang itu kembali jika rakyatnya memilih untuk mencalonkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.